seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Kak, lagi ngapain? Hai guys, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Check it out. Jadi ada 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Ada 5 media penyebar Islam, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan kesenian. Jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang 4 teori dan 5 media penyebaran agama Islam di Indonesia. Islamisasi di Indonesia mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha. Bahkan di masa itu, kerajaan Islam mendominasi Nusantara, bahkan menggantikan kerajaan Hindu dan Buddha. Kamu penasaran nggak gimana sih sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Gimana ya? Sini aku jelasin. Sarah, bantu jelasin teori masuknya Islam ke Indonesia dong. Iya Ra, tolong bantu jelasin dong. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Snapel dan didukung oleh Christian Stockhorst. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa agama Islam secara masif berkembang di Indonesia pada abad ke-13 Masehi Melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh S. Hurgronje karena adanya hubungan perdagangan yang erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297. Lalu ada makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo. Namun, terdapat kelemahan teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh G.M. Harrison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Selanjutnya ada teori Persia. Gimana kalau kita tanya Zaki? Zaki, jelasin teori Persia dong. Oke, yang kedua teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husin Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran syariah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram. Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabui atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar syekh pada raja-raja Islam di Nusantara. Beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut oleh kesamaan ajaran Syufi dan Syekh Siti Jenar. Namun, teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Yang ketiga ada teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasalkan dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat di Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618
terdapat sejumlah permukiman muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah atau Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Tetapi kelemahan teori Cina ini adalah tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Selanjutnya ada teori Arab atau teori Mekah. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Namun, teori Arab memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran Islam di Indonesia. Nah, Islam juga menjadi sempat kekuatan yang cukup disegani di Indonesia loh. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa? Selain yang sudah disebutkan pada infografi di atas, masih banyak kesultanan kerajaan Indonesia seperti Kesultanan Gowo Talo, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Nah, itulah penjelasan 4 materi mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana nih, apakah kamu sudah paham bagaimana Islam bisa hadir di bumi Nusantara kita? Udah paham sih, tapi bukannya ada media penyebarannya juga? Betul sekali, media penyebarannya ada banyak nih. Bagaimana kalau kita tanya mereka saja? Kalian tahu media penyebaran masuknya Islam ke Indonesia nggak? Enggak. Lanjut kedua. Aku tahu. Yang pertama ada melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke abad 11. Ahmad Syafrizal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara yang dalam jurnal Islam Muda tahun 2015 menyebutkan, sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Salah satunya Nusantara. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting. Sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Selanjutnya, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi ketika abad ke-12 hingga 14 Masehi. Cara ini salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Bukannya masih ada satu media penyebaran lagi ya? Kalian lagi ngapain? Ra, jelasin penyebaran Islam melalui jalur politik dong. Yang kelima yaitu melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Pemimpin pertama sekaligus pemimpin Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang merupakan putra dari Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk agama Islam, maka rakyat pun akan berbondong-bondong mengikutinya. Sebenarnya masih ada penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tunggu kita di video selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye. Sama Hindu. Yang selanjutnya ada teori Persia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.